Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Gus Mariono, di mana beliau mengomentari daripada hadirnya Menteri Agama, saudara sekalian, dalam acara pengukuhan Jatma Aswaja di Masjid Istiqlal. Sedangkan Menteri Agama tidak hadir di acara pelantikan daripada pengurus Jatman sebagai organisasi sebagai banom resmi dari NU, saudara sekalian. Bahkan tidak mengirimkan wakil. Ada apa sebenarnya, saudara sekalian? Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Selamat. Apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan ikrar bela negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih, satu, tanyakan kepada menteri-menteri yang datang itu. Ada Nusron, ada Abdul Qadir Karding, ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, tiga-tiganya tokoh NU ini. Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Fadlizon. Tanyakan kepada mereka berapa duit, berapa uang yang disumbangkan untuk acara tersebut. Ya, sekali lagi tanyakan kepada mereka berapa uang yang telah disumbangkan untuk acara di Masjid Istiqlal tadi itu. Iya, dikira saya nggak tahu apa gimana? Ini acara-acara biar kebanggaannya Lutfi bin Yahya biasanya di Pekalongan itu, menggelar acara-acara begini, mengundang menteri-menteri itu. Apakah gratisan mereka datang? Apa gratisan mereka diundang? Tanyakan sajalah kepada kementerian. Kalau perlu cek audit itu. Berapa uang transfer yang masuk untuk acara itu dari kementerian-kementerian yang diundang itu. Dari menteri-menteri yang datang. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Menurut saya ini yang paling penting itu. Kalau menteri-menteri tadi lah nggak begitu penting menurut saya. Tapi yang sangat penting Kapolri, Panglima TNI, Presiden tidak hadir. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting, menunjukkan bahwa negara, TNI, Polri sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Biasanya kalau acara model begini ya, itu tidak ketinggalan tuh. Apalagi kalau levelnya nasional, biasanya ya selalu diunggul-unggulkan ya Kapolri sama Panglima TNI oleh Lutfi bin Yahya itu. Presiden gitu ya, biasanya selalu datang itu. Untung saja nggak datang. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Ya apalagi Pak Prabowo tidak datang. Menurut saya the end menurut saya. Ya. Gak ada gunanya menurut saya mau keluar-keluar seperti apa kalau tidak didukung oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Presiden. Biasalah, nggak ada ubahnya dengan ormas-ormas yang lain. Ya silakan, negara larangan juga nggak bisa, itu haknya. Tapi bagi tokoh-tokoh NU semacam Menteri Agama Nazaruddin Umar, khususnya Pak Nazaruddin Umar ini, Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Ya. Anda namanya masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU di elit NU. Tetapi mengapa pada acara pelantikan Jatman Pusat di Purworejo beberapa waktu yang lalu, Anda tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil? Jatman adalah banom resminya Nahdlatul Ulama. Anda seorang pengurus PBNU di jajaran Suriah. Rois loh ya, bukan main-main. Anda tidak hadir di Purworejo. Acara banomnya sendiri tanpa keterangan. Tetapi mengapa pada acara yang dihelat oleh Lutfi bin Yahya, acara yang sejarah kelahirannya pembangkangan terhadap PBNU, Anda hadir? Anda tidak adil sebagai seorang pengurus Nahdlatul Ulama di level PBNU. Kalau saya ketua umum PBNU, kalau saya menjadi Gus Yahya Khalil Stakuf, tak pecat itu Menteri Agama. Karena telah menghina, merendahkan organisasinya sendiri. Ya.
telah menghinakan organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri. Ada acara besar pelantikan Catman Pusat di Purworejo, di Pondoknya Mbah Halwani, Anda tidak datang, tapi di acaranya keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata telah membuat sejarah NU berubah, sejarah pendiriannya, tapi Anda datang. Maksudnya apa? Apakah Anda pertanda setuju ridho sejarah berdiri NU dirubah seenaknya oleh tokoh keturunan imigran dari Yaman ini? Maksudnya apa? Ya kalau Nusron saya nggak bahas lah. Dia politisi. Begitu juga Abdul Qadir Karding, yang penting dari menteri. Tapi kalau kelas menteri agama Nazarudin Umar, menteri agama, yang memang punya hubungan sebagai menteri agama, mestinya hadir di Purworejo. Atau kalau ingin menjaga perasaan pengurus Catman hari ini, perasaan organisasi sendiri, di Purworejo tidak datang, mestinya Anda di Istiqlal juga tidak datang. Masih menyebut Maulana lagi. Tahu nggak panjenengan Menteri Agama tahu artinya Maulana itu apa? Rajaku gitu. Anda mengakui itu ini juga raja, maksudnya gimana? Yang benar aja lah. Yang kedua, saya prihatin saya. Bagaimana mungkin Anda, para menteri ini datang, ada yang pertandatangan MOU dengan Catman Lutfi bin Yahya ini. Maksudnya apa? Anda mestinya sebelum datang, pelajari dulu sejarah munculnya, berdirinya Catma oleh Lutfi bin Yahya ini. Kalau ingin tahu, silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Catman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Catman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu secara awal. Ya, kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal kemudian mendirikan Catman. Anda mestinya pelajari ini. Kemunculannya sudah tidak sehat. Kemunculan Catma sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih bilang tega, kolu, mentolo, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lu Anda sendiri tokoh membuat para mursyid thariqah bingung, membuat para pengamal thariqah bingung, karena Anda membuat acara-acara sendiri terkait Catman, kemudian muncullah Catma seperti ini. Masih bilang ikrar bela negara, jaga persatuan. Wahai bangsaku yang kuban, bangsanya siapa yang dibanggakan? Anda memang warga negara Indonesia, tapi kelahiran Anda, bangsa Anda, darah Anda, keturunan Yaman. Apakah yang dimaksud adalah bangsa Timur Tengah yang Anda banggakan, sehingga ketika ada acara-acara yang Anda lakukan selalu mengundang tokoh dari Timur Tengah, mengundang tokoh dari bangsa asing? Silakanlah kalau acaranya mungkin tentang Bahsul Masail atau diskusi ilmu agama, diskusi ilmu nasab Habib, silakan. Tapi kalau dalam konteks ikrar bela negara, ikrar bela merah putih, Anda mengundang tokoh bangsa asing apalagi Timur Tengah yang dirundung konflik berkepanjangan, ya, ada tidak tepat, melecehkan merah putih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan daripada Gus Mariono terhadap hadirnya Menteri Agama di pelantikan ataupun pengukuhan Jatma Aswaja yang dikomandoi oleh Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa sekelas Menteri Agama hadir dalam acara tersebut? Apakah Bapak Nasaruddin Umar ini memang tidak tahu sejarah munculnya Jatma Aswaja itu? Apakah munculnya itu baik ataupun munculnya itu atas dasar ketidakadilan ataupun atas dasar
merasa disingkirkan dari Jatman, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat saudara sekalian, banyak juga menteri-menteri yang hadir seperti Bapak Fadlizon, lalu kemudian Nusron Wahid dan Bapak Zulkifli Mansah dan sebagainya. Ya, kalau mereka yang hadir ya kita tahu latar atau background mereka ini memang rata-rata ya politisi, terutama Nusron Wahid, saudara sekalian yang memang jelas-jelas muhibin. Tapi ini saudara sekalian Menteri Agama, sekelas Menteri Agama kok bisa hadir? Bahkan beliau pun Bapak Nasaruddin Umar sebagai salah satu Rois Suriah PBNU, saudara sekalian. Rois Suriah NU kok bisa seperti ini? Apakah tidak malu terhadap PBNU ataupun ketua umumnya? Ya, seperti kata Gus Mar tadi, kalau saya sebagai daripada ketua umum PBNU ya saya pecat Bapak Nasaruddin Umar, saudara sekalian. Karena apa? Kan jelas-jelas. Jelas-jelas di acara Jatman beliau tidak hadir. Kok bisa tiba-tiba hadir di acaranya Jatma Suhaja? Sedangkan Jatma Suhaja ini jelas-jelas menyimpang. Di mana menyimpang keluar ketika Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Ketika Habib Lutfi bin Yahya diberhentikan ataupun diganti kedudukannya sebagai ketua Jatman oleh Ki Haji Halwani, saudara sekalian, menurut musyawarah. Lalu kemudian Lutfi bin Yahya keluar sebagai orang yang mendirikan tarekoh tandingan, keluar dari Banom NU sebagai torikoh yang memang baru lahir. Ini dia namakan dengan Jatma Aswaja. Apakah Bapak Nasruddin Umar tidak tahu dengan hal ini dan konsekuensi dengan ini? Ya, kalau memang kita mengerti bahwasanya beliau juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal, tentunya menghormati tamu, saudara sekalian. Namun yang perlu dilihat di sini, di kapasitas beliau sebagai Menteri Agama, tentunya beliau lebih tahu di mana Catman ketika mengadakan acara harus dihadiri. Ataupun kalau memang sangat mendesak, ada kepentingan yang lebih penting, harus mengirimkan wakil. Tapi ini tidak ada, saudara sekalian. Sedangkan di acara Catma ini, apalagi di Masjid Istiqlal, kok bisa-bisanya diadakan di Masjid Istiqlal? Ini membuat kita bertanya-tanya juga, saudara sekalian. Ada apa di balik semua ini? Mungkin ini bisa diaudit oleh KPK ya, saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.